Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan pagi ini, saya diberi kesempatan untuk berbagi mengenai peran vitamin D pada penyakit autoimun ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Iris, salah satu kondisi di mana vitamin D ini dapat memegang peran yang penting adalah pada penyakit autoimun. Nah, seperti kita ketahui bahwa sistem imun yang seimbang itu merupakan hal yang penting ya. Kalau kondisinya berlebihan seperti pada penyakit autoimun di mana sistem tubuh kita berespon berlebihan terhadap sel tubuh sendiri sehingga terjadi berbagai kerusakan organ. Nah, pada penyakit autoimun yang terjadi adalah suatu kegagalan toleransi. Jadi harusnya seimbang ya antara fungsi efektor dan fungsi toleransi. Jadi dalam tubuh kita respon imun yang baik itu apabila efektor itu baik tapi juga diimbangi oleh toleransi. Jadi di satu sisi dia bisa berespon baik terhadap infeksi ya, jadi efektor, tapi kemudian ada yang mengerem ya sebagai fungsi toleransi sehingga kemudian respon imun tersebut tidak kemudian terjadi berlebihan sehingga terjadi reaksi inflamasi yang malah menyerang sel tubuh sendiri. Nah, penyakit autoimun itu secara patogenesis hampir sama seperti rata-rata penyakit lain ya. Jadi ada selalu faktor genetik sebagai predisposisi, jadi ada faktor kerentanan genetik. Nah, tapi kemudian dia baru muncul ketika ada faktor pencetus dari lingkungan. Faktor pencetus dari lingkungan itu bisa merubah kemudian ekspresi dari gen yang dikenal dengan epigenetik, sehingga terjadi perubahan dari ekspresi berbagai protein yang kemudian mempengaruhi respon imun tubuh kita. Nah, kemudian apabila sudah tercetuskan oleh berbagai faktor lingkungan tersebut, maka terjadi disregulasi dari respon imun. Jadi tadi kegagalan toleransi terhadap antigen tubuh sendiri yang harusnya tidak diserang, tapi kemudian tidak dikenali sebagai sel tubuh sendiri. Nah, proses autoimun ini terjadi bisa memakan waktu bertahun-tahun ya, bahkan puluhan tahun. Dan di awal-awal mungkin saja sudah terbentuk disregulasi respon imun, kegagalan toleransi yang mungkin bisa dideteksi dengan ANA yang positif, jadi sudah terbentuk autoantibody di dalam tubuh individu tersebut, tapi belum muncul gejala klinis. Yang nantinya setelah beberapa waktu baru kemudian muncul gejala klinis dan akhirnya terjadi kerusakan kronik. Nah, faktor lingkungan apa saja yang didapatkan ya dari berbagai penelitian itu bisa mencetuskan penyakit autoimun. Salah satunya adalah infeksi, misalnya seperti Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, atau sekarang infeksi COVID yang juga ditengarai dapat memicu suatu penyakit autoimun atau autoinflamasi. Kemudian juga seperti obat-obatan tertentu seperti obat tuberkulosis atau mungkin obat kejang itu juga bisa mencetuskan penyakit autoimun. Kemudian seperti rogam berat, kemudian pestisida, merokok, ajuvan atau sinar ultraviolet juga dilaporkan bisa memicu. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah peran vitamin D yang juga dia bisa bekerja sama dengan berbagai faktor lingkungan ini. Jadi seringkali pada satu individu tidak hanya satu saja pencetus yang berperan, jadi bisa berbagai faktor yang bisa kemudian membuat kondisi yang menjadikan seseorang itu muncul penyakit autoimun. Dan ini interaksinya kompleks dan multifaktorial dan bisa memakan waktu yang bertahun-tahun ya, jadi sifatnya kronik dan dinamis. Nah, ini sudah disampaikan tadi oleh Prof. Iris, jadi memang vitamin D itu prosesnya ya di dalam tubuh kita mengalami metabolisme, sumbernya bisa dari sinar matahari, dari paparan di kulit dengan ultraviolet D, kemudian dari suplementasi dari makanan dalam bentuk vitamin D2 dan vitamin D3 atau dari suplementasi yang nantinya akan dimetabolisme di dalam tubuh kita melalui hati, kemudian ginjal menjadi bentuk aktifnya yang dinamakan kalsitriol. Jadi kadang memang tidak cukup paparan sinar matahari atau juga asupan makanan sehingga pada beberapa kondisi membutuhkan suplemen.
Nah, kenapa juga sepertinya kok banyak sekali peran vitamin D dalam berbagai kondisi penyakit ya. Jadi karena memang reseptornya bisa ditemukan di hampir semua sel tubuh. Nah, inilah nanti makanya dia bisa mempengaruhi dari sintesis protein yang nantinya protein tersebut bisa berpengaruh dalam hal proliferasi, jadi diferensiasi dan juga kematian sel atau apoptosis. Nah, pengaruhnya dapat bersifat genomik yang dia mungkin memakan waktu ya lebih lama dan juga bisa bersifat non genomik yang lebih cepat efeknya gitu ya. Nah, di sini yang genomik dia akan mempengaruhi transkripsi gen yang jadi melalui reseptor yang ada di dalam inti sel. Nah, kemudian kalau yang non-genomik dia bekerja pada reseptor yang ada di membran plasma sehingga kerjanya bisa lebih cepat sehingga mempengaruhi transduksi sinyal. Nah, tadi juga seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Iris sebelumnya, jadi memang dari berbagai komponen dari sel tubuh kita, respon imun itu dipengaruhi oleh vitamin D ya, baik dari yang respon imun yang lini pertama, yang sifatnya non-spesifik, sampai yang sifatnya spesifik. Jadi, kecenderungannya vitamin D ini dia bersifat memperbaiki toleransi, jadi menyeimbangkan respon imun supaya tidak berlebihan gitu ya. Jadi dia meningkatkan respon imun yang non spesifik, namun di sisi lain dia mengendalikan supaya respon imun adaptifnya tidak berlebihan. Nah, dari respon imun yang non spesifik seperti di sel epitel, dia mempengaruhi peningkatan peptida antimikroba, kemudian kemampuan untuk misalnya makrofag itu untuk bekerja, natural killer cell untuk sitotoksiknya itu meningkat. Namun di sisi lain dia juga berusaha menyeimbangkan. Jadi dengan sel dendritik dia lebih toleransi. Jadi sel dendritik fungsinya adalah mengaktifasi untuk sel imun adaptif ya seperti sel T gitu ya. Nah, itu dia mengendalikan sel dendritiknya supaya lebih toleransi sehingga tidak menstimulasi secara berlebihan. Sehingga nantinya sel T yang bersifat regulator itu lebih meningkat dan sitokin proinflamasi yang bisa berbahaya juga bisa menurun. Nah, jadi dia sifatnya jadi mengembalikan homeostasis. Jadi respon imun yang baik itu kan kalau seimbang ya, jadi homeostasisnya. Jadi di satu sisi dia bisa berespon, tapi dia juga toleransi. Nah, di sini ini sebenarnya lebih memperjelas pada kondisi autoimun ya. Tadi kita tahu kalau pada autoimun efektornya berlebihan, tapi regulasinya menurun. Nah, di sini vitamin D dia meningkatkan regulasinya dengan menghambat maturasi sel dendritik. Jadi sel dendritik yang matur itu dia kurang toleransi. Jadi dia terlalu menstimulasi secara berlebihan. Nah, kalau dengan vitamin D ini dia menghambat maturasi, terus dia juga meningkatkan kemampuan dari sel T regulator yang bersifat mensupresi respon imun lain yang berlebihan ya, baik itu misalnya pada T helper 1 atau T helper 17 yang dia kalau berlebihan pada kondisi autoimun dia bisa meningkatkan aktivitas penyakit. Nah, ternyata ada hal yang menarik juga bahwa kerja vitamin D itu juga ternyata dipengaruhi oleh hormon. Jadi dari penelitian diperkirakan bahwa efek pemberian vitamin D itu juga bisa berbeda antara pada perempuan dengan laki-laki gitu ya. Jadi kan ada faktor hormon dari estrogen ini gitu. Jadi sepertinya pemberian terapi vitamin D itu lebih baik efek proteksinya pada perempuan dibandingkan pada laki-laki, terutama pada yang usia reproduksi. Itu. Nah, di sini karena ada hormon estrogen yang dia dapat menurunkan ekspresi dari enzim yang bisa menginaktivasi dari vitamin D. Dan juga si estrogen ini bisa meningkatkan ekspresi dari gen reseptor vitamin D. Jadi ada pengaruhnya dari hormon itu ya estrogen. Nah, mengenai vitamin D, jadi ketika orang mau mencari hubungan antara vitamin D dengan autoimun, kemudian dilihat apakah memang pada kondisi autoimun tersebut ditemukan defisiensi vitamin D.
Nah, dari pengamatan ternyata orang yang tinggal di daerah ekuator, sebenarnya kita juga tinggal daerah ekuator ya, itu sebenarnya resiko autoimunnya menurun ya. Memang kalau kita lihat prevalensinya mungkin tidak sebanyak di daerah yang lebih jauh dari ekuator. Nah, selain itu juga ditemukan pada beberapa populasi autoimun, karena memang jumlah pasiennya cukup banyak sehingga penelitiannya banyak, bahwa memang didapatkan vitamin D yang lebih rendah dibandingkan populasi umum, seperti pasien lupus, Sjogren syndrome, pada multiple sclerosis, inflammatory bowel disease, dan juga pada tiroid autoimun, gitu ya, yang itu ditemukan bahwa terdapat vitamin D yang lebih rendah, dan juga pada rheumatoid arthritis. Nah, tidak hanya kadar vitamin D saja yang ternyata ditemukan bermasalah, tapi juga ternyata ada polimorfisme dari reseptornya gitu. Jadi kalaupun kadar vitamin D-nya baik, tapi kalau reseptornya fungsinya terganggu atau ada misalnya resistensi terhadap vitamin D, itu juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan juga ada kemudian perubahan pada enzim-enzim yang bisa mempengaruhi metabolisme dari vitamin D. Namun memang ada beberapa penelitian yang masih saling tidak sama ya hasilnya, karena memang studinya itu heterogen, kemudian kadang-kadang juga pemeriksaannya beda, kemudian definisi vitamin D itu yang berbeda. Dan memang sulitnya karena patogenesis autoimun itu multifaktor, jadi nggak cuma karena vitamin D saja gitu ya, jadi banyak faktor. Nah, kemudian yang memang banyak diteliti karena pasiennya populasinya cukup banyak adalah lupus ya, jadi didapatkan memang sangat banyak, sekitar sampai 75% pasien lupus yang vitamin D-nya kurang dari 30 dibandingkan populasi sehat yang hanya mencapai 55%. Dan penurunan vitamin D ini dari penelitian berhubungan dengan aktivitas penyakit yang lebih tinggi dan juga berbagai komorbid. Dan juga ditemukan polimorfisme dari reseptor vitamin D ya, terutama pada beberapa kelompok etnis gitu. Jadi kalau ada polimorfisme juga selain dari reseptornya, dari gen yang berperan dalam metabolisme vitamin D, itu juga bisa beresiko transisi ke lupus. Nah, selain itu juga ada berbagai obat yang bisa mempengaruhi dari kondisi vitamin D. Nah, ini sudah ada meta-analisis ya, ada review yang juga menunjukkan bahwa pada pasien lupus memang kadar vitamin D-nya lebih rendah ya dibandingkan kontrol yang sehat. Nah, ini juga sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh Prof. Iris. Jadi sejauh ini kalau sebenarnya kebutuhan harian tadi sekitar 800 atau 1.000 ya kalau tidak ada paparan yang cukup. Selain vitamin D, kita juga penting memperhatikan asupan kalsium agar bisa berfungsi dengan baik. Nah, tapi memang kalau kita tadi seperti sampaikan Prof. Iris, kalau kita defisien, kalau dari memang kadarnya rendah itu tidak cukup dengan hanya memberikan kebutuhan harian. Bahkan kalau sampai 2.000 unit dikatakan pemberiannya tidak menunjukkan efek samping yang bermakna kalau diberikan pada populasi umum tanpa melihat misalnya memantau monitor secara berkala. Tapi memang ada batas atas yang mungkin aman ya, kalau ingin kita berikan secara massal atau banyak, memang agak berbeda-beda antara satu rekomendasi dengan yang lain. Kalau berdasarkan Endocrine Society tadi 10.000 unit per hari ya, itu dikatakan batas atas yang tidak ditemukan efek samping yang signifikan. Ya, ada juga yang mengambil batas misalnya 4.000 atau 5.000 yang lebih aman. Nah, kemudian jadi seringkali memang suplemen kadang dibutuhkan ya kalau paparan dengan sinar matahari itu tidak cukup untuk sebagai sumber vitamin D. Dan ini kalau kita mau mendapatkan kadar 1.000 unit itu harus terpapar dengan sinar matahari pada waktu siang hari yang itu dampaknya mungkin tidak baik untuk kesehatan kulit gitu ya. Jadi salah satu alternatifnya adalah kita menambahkan dari luar kalau memang kita sudah ada komorbid yang membutuhkan suplementasi vitamin D atau memang sudah ada vitamin D yang rendah. Nah, bagaimana penelitian mengenai suplementasi vitamin D pada kondisi autoimun? Jadi, memang studinya belum banyak ya. Selain itu juga besar sampelnya tidak terlalu besar dan
sebagian besar tuh heterogen, jadi dari populasinya. Dan memang yang paling banyak ditemukan pada lupus karena pasiennya cukup banyak ya. Nah, yang masih menjadi pertanyaan sampai sejauh mana sih kadar vitamin D yang bisa memperbaiki outcome dari pasien-pasien autoimun kita gitu ya, dan dalam bentuk sediaan yang seperti apa, dosisnya berapa, dan berapa lama, yang itu masih menjadi perhatian gitu ya. Dikatakan setidaknya kalau bisa mencapai lebih dari 30 itu bisa memperbaiki fatigue yang sering dikeluhkan oleh pasien-pasien kita, dan kalau mencapai 30-50 itu bisa memperbaiki dengan sedikit efek samping. Ini beberapa penelitian yang sudah dilakukan pada lupus ya untuk pemberian suplementasi. Jadi ada yang mendapatkan perbaikan, tapi ada yang tidak terlalu signifikan. Nah, ini ada salah satu penelitian dari Mesir 2013 ya. Jadi ada perbaikan parameter inflamasi, hemostasis ya, dan aktivitas penyakit pada kelompok yang terapi dibandingkan placebo. Di sini dia memberikannya 2.000 unit per hari dalam bentuk kolekalsiferol ya, kolekalsiferol vitamin D3, dan diberikan selama 12 bulan. Gitu. Terus outcome-nya ada juga yang lain yang dia melihatnya dalam parameter lain ya. Gitu. Jadi dan ini kita lihat di sini regimen atau sediaan dosisnya juga yang diberikannya berbeda-beda ya. Ada yang diberikan 2.000 unit, kemudian 4.000 unit, ada yang diberikan 400 unit, ada yang diberikan 5.000 unit per hari, ada yang 50.000 unit per minggu ya. Dan di sini memang durasinya lama-lama ya, dilihat kita ada yang 12 bulan, kemudian ada yang 6 bulan, 24 minggu, atau 12 minggu ya. Jadi di sini setidaknya bisa memberikan gambaran ke kita kalau kita mau mencapai outcome yang serupa dengan penelitian ini ya, pemberian durasinya itu misalnya pada penelitian pertama ya setidaknya minimal 12 bulan gitu ya, kalau kita memberikan dengan dosis 2.000 unit per hari gitu, kalau hanya dalam bentuk dosis 2.000 unit. Seperti itu, mungkin terima kasih, sekian presentasi dari saya.